Halo masyarakat, dan ini adalah antena digital yang akan kita bahas pada video kali ini dari merek Intra untuk serinya INT119. Tentunya antena digital ini bisa menangkap siaran analog dan juga digital. Kenapa disebut antena digital? Sebenarnya antena digital itu antena yang sudah tertanam atau include booster di dalamnya. Jadi teman-teman tidak usah memasang booster lagi untuk antenanya karena sudah include ya, sudah terpasang dalam paketannya di dalam antenanya. Dan untuk tampilan depannya seperti ini. Di sini ada gambar unitnya yaitu antena Intra INT119. Di sini kita bisa gunakan sebagai antena indoor dan outdoor. Dan di bagian belakang dashboardnya sini sudah ada gambar untuk pemasangan atau perakitan antenanya. Oke, langsung saja kita unboxing. Sambil kita unboxing, di sini saya ingin menjelaskan bahwa untuk antena digital model seperti ini akan bekerja maksimal di jarak 0 sampai 15 km dari pemancar siaran TV ya. Di sini kita ambil satu dulu, ini ada unitnya beserta kabel sepanjang 10 meter. Juga sudah terpasang drat F seperti ini ya. Di dalam sini sudah kosong. Oke, dan ini kelengkapan alat-alatnya kita buka satu persatu. Oke, jadi di dalam kelengkapannya di sini kita mendapatkan power supply. Ini nantinya yang antena dihubungkan ke sini. Terus kemudian ini dicolokkan ke colokan listrik. Ini bisa digunakan untuk 2 TV ya. Terus di sini ada kaki-kaki buat antena Intra INT119 ini jika ingin difungsikan sebagai antena indoor atau antena dalam ruangan. Di sini juga kita mendapatkan kartu garansi. Di sini juga ada buku petunjuk pemasangan, jadi nggak usah bingung untuk memasangnya, tinggal tonton atau lihat gambar ini ataupun tonton video ini sampai selesai. Oke, untuk tampilan belakangnya untuk antena Intra INT119 ini di sini ada skrup ataupun buat pemasangan di outdoor di tiang ya tentunya. Ini sudah ada skrupnya, jadi nanti kita tinggal pasangkan dan kencangkan. Untuk bagian kaki-kakinya kalau mau dipasang buat antena indoor tinggal colokan di sini. Ini diusahakan benar-benar sampai klek, sampai di sini itu nyantol teman-teman ya. Oke, dan modelnya seperti ini saat kita jadikan antena indoor atau antena dalam ruangan. Iya, mantap. Jadi untuk antena digital model kotak seperti ini akan berfungsi dengan maksimal dengan jarak dari pemancar TV UHF nya itu sekitaran 0 sampai 15 km. Karena dia jenis penangkapan siaran sinyalnya itu omnidireksional ya, penangkapan segala arah. Dan untuk pemasangannya nantinya jika antena digital Intra INT119 ini ditaruh di indoor ataupun outdoor, kabel antenanya itu kita hubungkan ke sini ya teman-temannya, ke adaptornya atau power supply-nya. Kita colokkan di sebelah sini. Tinggal dikunci dan kencangkan bautnya. Seperti ini ya. Untuk pemasangannya dari antena terus ke kabel antena terus ke power supply-nya di sebelah sini. Nah, yang di sini nanti kita yang akan hubungkan ke TV ataupun set-top box-nya. Jadi di sini masih ada satu lubang lagi kita bisa gunakan untuk 2 TV ataupun set-top box. Tentunya untuk power supply-nya ini harus dicolokkan ke colokan listrik ya teman-teman ya, akan mendapatkan daya. Dan buat kalian yang mempunyai F konektor Malay seperti ini atau F konektor cowok bisa dibeli di toko elektronik, harganya 3.000 sampai 5.000. Teman-teman tidak usah menggunakan power supply-nya, langsung saja colokan ke F konektor Malay seperti ini. Terus kemudian nantinya di set-top box-nya teman-teman disetting untuk daya antenanya on. Nanti kita juga akan contohkan ya. Oke, jadi di sini saya pengetesan pertama menggunakan antena ini di dalam ruangan ataupun indoor. Di sini antenanya bisa kelihatan ya, Intra INT119. Untuk antena Intra INT119 ini saya dapatkan dari toko Homart Indonesia. Tokonya bisa kalian cari di marketplace. Untuk saya dapatkan dari toko Shopee. Di sana menjual berbagai macam produk Intra tentunya dengan garansi original. Oke, lanjut. Di sini untuk set-top box-nya saya juga menggunakan Intra Jupiter. Kita sudah buka menu, terus kemudian kita geser di bagian
cari ya. Setelah itu kita tinggal setting untuk mode pencarian, kita pilih DVB-T2 FTA only, cari otomatis dan manual kita lewatin dulu, negara Indonesia, daya antena. Nah di sini saya tidak menggunakan power supply-nya, jadi daya antena kita on, jangan sampai off ya, karena kita tidak menggunakan power supply-nya, hanya menggunakan kabel F connector Male. Tapi untuk hasilnya sama saja, karena sudah saya tes menggunakan power supply ataupun tidak itu sama saja, bedanya cuma di settingan daya antena kalau pengguna set-top box ya. Kalau pengguna TV yang sudah include DVB-T2 kemungkinan harus menggunakan power supply kalau tidak ada menu daya antenanya di televisinya. Kalau di set-top box rata-rata sudah hampir ada. Oke, untuk kode posnya di sini 11270 itu lokasi tempat tinggal saya. Jadi masukkan saja lokasi tempat tinggal kalian ya, di mana kalian tinggal. Setelah itu kita ke bagian cari otomatis, kemudian kita oke. Di sini untuk pencarian sinyal TV-nya kita percepat saja. Oke, jadi di tempat saya untuk antena indoor atau dalam cuma dapat 4 siaran TV digital, karena lokasi saya itu terhimpit beberapa rumah ya, rumah yang lebih tinggi di samping sebelahnya. Teman kita bisa lihat di sini untuk informasinya, di sini sinyal full ya dari RCTI, terus kemudian MNC sinyal juga full. Jadi ini dari MNC Group ya, yang sangat lancar tuh di tempat saya untuk antena indoornya. Oke, jadi sekarang kita coba untuk antena outdoornya atau antena di luar rumah ya. Apakah hasilnya berbeda? Untuk antenanya saya taruh di atas genteng seperti ini. Oke, dan sekarang untuk antena Intra INT 119 sudah kita pasang di outdoor atau di luar. Kita kembali ke pengaturan pencarian. Di sini untuk mode pencarian DVB-T2 FTA only, cari otomatis dan manual kita lewatin dulu, negara Indonesia, daya antena nih. Di daya antena saya ingatkan sekali lagi ya, buat teman-teman yang menggunakan power supply-nya, daya antenanya pilih off. Terus buat teman-teman yang menggunakan F connector Male seperti saya, daya antenanya on. Jadi daya antena kita on kan kalau kita tidak menggunakan power supply bawaannya, kita hanya menggunakan F connector seperti yang tadi sudah saya contohkan. Untuk kode pos juga sama, diisi sesuai di mana tempat kita tinggal. Untuk tempat tinggal saya Jakarta Barat dan itu kode posnya. Oke, sekarang kita cari siaran TV digitalnya ya secara otomatis. Delete all channel to short, kemudian kita klik OK. Di sini kita percepat untuk pencarian siaran TV digitalnya. Nanti sampai akhir kita dapat berapa channel. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 13 channel tanpa menggunakan power supply ya untuk antena outdoornya. Jika kalian kurang puas, kita coba scan ulang lagi menggunakan power supply-nya. Jika sebelumnya untuk antena indoornya saya sudah coba untuk menggunakan power supply dan tidak, tapi saya divideokan hanya yang tidak menggunakan power supply, dan sekarang ini kita menggunakan power supply-nya ya. Untuk power supply-nya yang membedakan di sini kita pilih off untuk daya antena. Ini untuk antena outdoor atau antena yang sudah taruh di luar ruangan atau di atas rumah ya. Ini power supply-nya kita pasang dan kita tidak menggunakan F connector Male seperti ini. Jadi ini F connectornya sudah kita copot, kita hanya menggunakan dari bawaannya. Apakah hasilnya akan berbeda? Langsung saja kita cari otomatis. Untuk pengaturannya tinggal ikutin seperti ini ya teman-teman ya. Langsung saja kita klik OK. Oke, di sini untuk pencarian siaran TV digitalnya seperti biasa kita percepat sampai akhir kita dapat berapa. Ini dengan menggunakan power supply-nya.
Wow, ternyata di sini lumayan cukup jauh perbedaannya teman-teman ya. Saat kita menggunakan power supply-nya dan tidak menggunakan power supply-nya. Karena di sini kita mendapatkan 37 channel dengan menggunakan power supply-nya. Ini jika urutannya tidak urut seperti ini, teman-teman bisa setting di bagian menu. Terus kemudian kita pilih di bagian edit siaran, LCN kita off-kan dulu. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah berurutan 1 2 3. Ya, sudah berurutan 1 2 3 ya. Di sini kita bisa lihat. Oke, di sini untuk Trans TV kita klik bagian info apakah mendapatkan kualitas sinyal yang bagus. Untuk kualitas sinyalnya 42%, kekuatan 65%, bar 0.00. Untuk bar saya juga kurang paham. Intinya untuk bar ini jika penuh maka gambar dan audionya akan stabil. Tapi jika akan ke sono, semakin ke kiri, berarti itu menandakan gambarnya akan putus-putus. Itu sepertinya sih itu terpengaruh dari antenanya ya. Semakin bagus antenanya, maka dari bar ini akan semakin penuh hijaunya ke samping kanan. Saya masih tidak menyangka aja teman-teman, ternyata antena sekecil itu bisa hampir ya, bukan bisa, hampir menyaingi antena Intrazeus. Kalau untuk antena Intrazeus itu kita mendapatkan 48 channel, kadang 47 channel, bedanya cuma itu doang. Sedangkan untuk antena Intra INT 119 ini kita mendapatkan 37 channel. Dengan catatan ya, jangan sampai salah pasang. Kita harus menggunakan power supply-nya. Terus di settingan daya antena di set top box kita pilih off kan. Karena kalau kita pilih on kan nantinya akan bentrok dari supply set top box dan supply power supply-nya. Maksudnya sinyal listriknya itu akan bentrok, jadi akan mengakibatkan kualitas sinyal menurun. Ini lancar semua ya teman-teman ya. Kita bisa lihat satu-satu lagi. Di sini tadi kita mulai dari nomor 1 Trans TV, terus Trans 7. Untuk Trans 7 di sini juga lancar-lancar banget. Kesimpulannya sih, untuk antena Intra INT 119 ini worth it buat dibeli jika lokasi kalian itu 0 sampai 15 km dari sumber sinyal TV-nya atau sumber sinyal UHF-nya. Karena model antena kotak ini kita tidak harus mengarah-arahkan antenanya, kita bisa tinggal pasang aja pokoknya, karena penangkapan sinyalnya itu untuk antena Intra INT 119 omnidirectional ya teman-teman ya. Jadi antena segala arah lah, intinya begitu. Jika teman-teman lokasinya itu 15 sampai mungkin 100 km, saya sarankan menggunakan antena Intrazeus model Yagi, ataupun bisa disebut juga atau biasa dibilang juga sama orang-orang antena tulang ikan. Like jika suka dengan video ini, dan dislike aja buat yang gak suka. Atau ada pertanyaan ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya.